membaca ayat Al-Quran, kita akan menemukan suatu ayatul qasam. Macam Bu? Ayat qasam. Non qasam teh bahasa Arab, qasam teh cek bahasa Darwati nama sumpah. Ayat sumpah. Ciri na ayat sumpah di mana kalimat eta diawali ku 3 huruf. Wawu, ta, sareng ba. Diawali ku eta. Salah satu yang Allah jadikan sumpah di antara sekian banyak sesuatu yang Allah jadikan sumpah adalah waktu. Bahkan surat ini dibaca di dalam amaliyah tawassul thariqah kita. Tentu guru agung kita tidak asal mengambil surat dimasukkan ke situ, melainkan ada hikmah di dalamnya. Surat Al-Asr yang bermakna waktu, di situ Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Maka muncul pertanyaan, kenapa Allah menjadikan waktu ini sebagai alat sumpah? Bu? Ayah, Ibu? Hadir? Ayahnya banyak dan banyak loba. Yang banyak itu nutukati ngali. Nah, dinukati ngali. Jadi waktu Allah jadikan alat sumpah. Kenapa? Karena jauh tong teh. Raganjang lagi. Raganjang. Bahagia dan celakanya manusia itu tergantung kepiawaiannya memanfaatkan setiap putaran waktu yang Allah berikan kepada kita. Bisa diulangi? Coba Bu Haji. Lamun ditanya kenapa waktu dijadikan alat sumpah oleh Allah? Karena karena bahagia dan celakanya manusia itu tergantung kepiawaiannya memanfaatkan setiap putaran waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya waktu jadikan sumpah wal asri. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, la tajulu qadam abdin hatta yas'alu tu'am. Tidaklah seorang anak Adam melangkahkan kedua kakinya kemanapun dia melangkah, kecuali akan ditanya. Yang pertama yang ditanya, an umrihi fima afna. Ditanya tentang umur. Kedua akan ditanya tentang walmal, harta dua. Ditanya harta dua, hartamu engkau dapat dari mana dan engkau keluarkan kemana. Dua tadi bakal ditanya. Mukatilu wan ilmihi fima yu'mal. Ilmumu engkau pergunakan untuk apa? Kayak orang jelaskan hiji-hiji. Muka opat wa anjasadihi fima abla. Jasadmu sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Cek bahasa dia meti mimiti hudang sare nepi ka sare deui.
wa an jasadihi fima abla eta teh beak dipake naon ti mimiti hudang sare nepi ka sare opat teh kade Rasul posisikan yang pertama yang akan ditanya itu umur bakal ditanya kan cenah eta lamun nanya umur teh nanya naonana cenah mah dapan jelema mah cenah orok keneh maot ABG aya nu maot remaja maot aki-aki bahkan dina lebat patuangan kena oge ari kitu mah meureun cenah Allah nanya umur mah teu adil ari kitu mah maka maha adilna Allah ngalagungan petugasna nyata malaikat nanya manusia tentang umur sanes jumlah tetapi nu bakal ditanya teh setiap renghap napas setiap renghap napas bu sabab Imam Sayyid Ahmad Ibnu Atta'illah As-Sakandari dina kitab hikam ngaunyakeun ma min nafsin tubtihi ila walahu fika qadarun fika yubdihi ma min nafsin tubtihi ila walahu qadarun fika yubdihi tidaklah nafas yang masuk dan keluar di dalam dirimu melainkan di situ terjadi takdir Allah yang mana takdir Allah mesti engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Napas di napasnya terjadi. Maka tadi kenapa Allah menjadikan sumpah waktu? Karena setiap waktu yang Allah berikan itu berupa nafas, detik per detiknya akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah. Detik per detiknya, ingat. Di mana ngitungna detik per detik? Kurang hitung. Hari setahun sabaraha bulan? 12 bulan. Sabulan sabaraha minggu? 4 minggu. Saminggu sabaraha dinten? 7. Sadinten sabaraha jam? Sajam sabaraha menit? Samenit sabaraha detik? Tuh, geningan detik per detik. Bangsa. Hati-hati. Jadi bakal itu detik per detik. Karena memang jantung kita kalau dihitung detik per detik bisa dicek dipegang. Gitu kan? Ini suara detik jantung kita. Jadi yang akan Allah tanya ingat detik per detik. An umrihi fima afna. Umurmu kau habiskan untuk apa? Maka disinilah salah satu fadl Allah yang Allah berikan kepada amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, khususnya jalur Pondok Pesantren Suryala Yasirna Rasa. Allah berikan fadl, Allah berikan keutamaan, Allah anugerahkan ke dalam amalnya ini, yang mana amalan kita memiliki kemanfaatan agar setiap denyut jantung kita bernilai ibadah. Itu talqin dzikir. 2 dzikir yang ditalkinkan oleh Hadrati Syekh, oleh mursyid kita ke dalam 3 lapis ruh yang ada dalam diri ini, tujuannya supaya memiliki ibadah detik per detik. Sehingga ketika ditanya detik per detik waktu yang kita pakai, nanti yang akan menjawab bukan mulut, karena mulut itu dikunci. Kang Ali, al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dikunci ini mah, yang ngomong anggota badan, saksinya semua. Ini mah tempat bohong, bukan dikunci. Ya, tidak bisa.
yang ngomong amal. Jadi bersyukur kita yang sudah punya, bersyukur alhamdulillah, tinggal diurus. Ini jangan tenang-tenang, jangan enak-enak make ini jantung kita detik per detik diminta pertanggung jawab ini. Maka bersyukur kita sudah punya amalan yang diamalkan setiap detik. Apa? Dikir yang la sautin wala harfin, tidak ada suara dan tidak huruf yang diucapkan, melainkan detik per detik dalam setiap denyutan jantung berupaya untuk terus mengingat Allah. Ketika lupa, ingatkan lagi. Ketika putus, sambungkan lagi. Ketika menghilang, hadirkan lagi. Itulah makanya dikatakan kolbu, karena sifat kolbu qallaba yuqallibu, yang senantiasa gulak-gilak, cek bahasa orang sagulak sagilak, poho ingat gitu. Makanya berupaya untuk setiap klok gitu tah. Qallaba yuqallibuna teh gulak-gulak teh senantiasa eling gitu. Makanya ini tidak mudah untuk berupaya mengingat satu namanya dalam setiap denyut jantung, bukan perkara mudah. Wah, babari lagi gitu. Terpercaya. Sok kurang buktikan. Salira nutos ditalkin. Naros jujur ibu-ibu jawab. Nutos ditalkin ya. Loba inget loba pohona. Nah. Cacak. Bahasa Indonesia nang cacak. Meskipun tuh pas meskipun. Cacak tos ditalkin, ingetan hati teh masih kene we ka mana mangtung teh. Komo lamun henteu cigana lempang mana nanti ditalkin mah. Geus ditalkin oge. Ieu teh kadang-kadang loba kene pohon daripada eling teh. Hadirin hadirat nu mulia, lamun ngamaknaan zikir adalah ucapan-ucapan kalimat, memang sunat. Kalau memaknai bahwa zikir itu hanya sekedar mengucapkan lafaz-lafaz kalimat, memang hukumnya sunnah. Tetapi kalau zikir dimaknai adalah ingat, zikir dimaknai ingat, maka hukum sudah berubah. Kalau lagi sunnah tetapi wajib. Karena ingat itu lawanannya mafhum khalafa, ingat adalah belum paham. Ari cek santri deh. Mafhum khalafa itu bahasanya. Karena sengaja saya perkenalkan itu. Mafhum khalafa teh lawan kata atau bahasa Indonesia nama. Namanya mafhum khalafa. Lawan kata dari ingat adalah lupa. Tah, cek bahasa santrina, mafhum khalafa ghaflah dzikir. Lawan kata dari lupa adalah ingat. Ingat itu bahasa darwati, bahasa Arabnya dzikir. Kenapa mesti dzikir? Karena lupa itu dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah, jangan lupa. Ayat sabaraha cenah? Al-A'raf ayat 205 jelas-jelas. Wala takum minal ghafilin. Ini ada yang menarik ibu bapak sekalian. Ada yang menarik dalam ayat Al-A'raf 205. Ada sesuatu yang menarik kalau dibongkar. Karena satu ayat itu ada dua perintah. Jarang ayat yang satu ayat ada dua. Ini mah satu ayat dua perintah. Satunya perintah mengerjakan, satu perintah larangan. Di awal dengan fadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahri minal qawli wa ghudul asal. Ujungnya wala takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka,
Finafsika, fadkurobaka finafsika. Maka berdikirlah. Robaka kepada Tuhanmu finafsika di dalam dirimu. Jadi Al-A'raf 205 ini perintah agar kita punya zikir di dalam jiwa. Jadi nyambung tadi dengan ayat tadi tentang setiap denyut jantung akan bisa pertanggungjawaban. Jiwa ini Imam Ghazali mengatakan an-nafs, al-qalbu, ar-ruh, al-akal adalah sama. Jiwa, nafsu, qalbu sama. Artinya denyut jantung ini masuk dalam an-nafs, jiwa. Maka perintah yang pertama, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu dalam jiwamu, dalam qalbumu, dalam setiap denyut jantungmu. Kenapa ya Allah mesti dikir? Karena setiap detak jantungmu, setiap helaan nafasmu akan dimintai pertanggungan jawab. Mesti bagaimana dikirnya ya Allah? Perlu bertanya. Binafsika tadarru'an wa khifatan. Tadarru dengan merendahkan dirimu, wa khifatan dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul dengan tidak bersuara. Lain harewasan Kang Li. Lain dikir. Lain. Makanya perlu guru tadi dia. Pak Yati. Perlunya guru yang menjabarkan, yang menjelaskan, yang menafsirkan. Kalimat wadul jar itu bukan bisik-bisik, tetapi betul-betul la sautin wala harfin. Tidak ada suara yang keluar, tidak huruf yang diucapkan, silent betul-betul. Terlihat dari mana kalimat selanjutnya? Bi gudu wal ausol. Dari pagi hingga petang, hingga malam, hingga pagi lagi. Kan tidak mungkin dikir pagi, petang, malam, terus. Kan tidak mungkin. Artinya memang Al-A'raf 205 ini bukan perintah dikir bisik-bisik, tetapi perintah dikir di dalam hati yang betul-betul, bukan dengan suara di sini, tapi menggunakan lisan batin. Lisan batin. Lisan ada dua, lisan zahir ini, lisan batin ini. Terbukti bahwa ini adalah lisan batin, sok ngobrol sorangan lamun keur salat. Beres. Sok ngobrol sorangan sok. Allahu akbar, aduh alhamdulillah. Orderan alhamdulillah. Keur salat ngobrol kana orderan. Beres. Nah gitu. Nanti kesita lagi nih teh komut cerita lagi nomornya. Amanah. Tas ditarakin Allahu Akbar. Masih kerasa ngobrol sorangan. Oh kemana? Padahal perintahnya dikir dalam jiwamu, dalam setiap denyut jantungmu. Dan jangan pakai suara. Makanya tadinya teh ngobrolnya kemana-mana, bisnis, kemana. Sekarang mah ngobrolnya kepada yang satu. Hanya tugasnya satu, mengingat dan menyebut dengan lisan batin satu asmanya. Ke situ. Terus kalinya. Jadi tadinya yang tadi suka ngomong kemana-mana, sekarang ke situ saja ngomong ke yang satu, ke satu asma yang satu, nama Allah yang kedua dan nama Allah yang ketiga, yang oleh guru disimpan, dilarutkan, ditancapkan, ditetapkan di dalam lapis ruh yang kedua dan yang ketiga di kolbu dan dalam fuad. Sehingga ketika sudah punya ini, bersyukurlah kepada Allah, maka hisaban tentang umur akan terbebas. Namun ayat Satpol PP mah tanya, oh bebas enggak? Nah, lewat. Jadi ayat catatan gitu, ayat Pak. Jadi saya pernah ngobrol Pak dengan ajengan dari Tagung Apu pada orang sana. Beliau punya kakek pernah mati suri. Ini meninggal sehari, mesti kurban ku samping, besok kata udang deui. Si kakek nanti, terus meninggal semalam di kurban ku samping, udang deui. Nah kita bercerita, Kadario, anak incu, Kadario, kesini, anak incu kesini. Ngomong, bener, oi.
pertanyaan alam kubur teh aya nyaho bener sih ngabaris jelema teh ditanya hiji-hiji ngan ka aki mah henteu eta cenah eta mah tok asup kana eta tok asup kana rombongan eta kalau sok asup langsung sabab si aki teh pengamal dikir jadi tahu malaikat gitu pengamal dikir mah hidup ini tahu ayo nah we jika teu karasa kamanfaatan kan geus maot mah karasa kamanfaatan begitu dipisahkan ahli dikir itu makanya pantas wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun telah mendahului golongan yang terdahulu siapa muqarrabun ketika dibuka tafsir muqarrabun saha adzakirin Allah katsiran wa zakirat zakirin Allah katsiran wa zakirat laki-laki dan perempuan yang ketika hidupnya banyak mengingat Allah. Muqarrabun. Nu kitu mah mendahului bukti nyata eta mah. Cucunya cerita kepada saya. Benar, laras aja kan. Pun aki dulu seperti itu bercerita. Nah, pada Rio anak itu. Terus itu benar tadi benar ada pertanyaan. Dan aki mah tadi paling bisa ngomong teh. Cuk eta jalma teh. Eta tong hiji cenah eta tong hiji. Padi langsung kok dia mah periksa. Jadi masya Allah disangkana bohong amalan itu teh benar bisa tak percaya sok diheula saha udah yang teh kurang di perlu kumaha yakin gimana si yakin we manfaat ieu teh amalan teh Pak masa Rasul ngadawukeun bohong mustahil Rasul bohong itu akan ditanya saya ketik nafas. Yang kedua nu bakal ditanya teh harta wal malihi anak salu anfaqah hartamu engkau dapat dari mana wanfaqah dan engkau infakkan kau keluarkan kemana harta mah dua kade menang di mana keluar kemana nah enak ya lah gak kena gampang bu saupamina orang tua nu saminggu hok teu miceun kumaha karasana saminggu tuang wae terus tapi teu miceun seminggu makan terus tapi tidak pernah buang hajat karasana kumaha nah itu persis seperti orang yang terus nyari duit tapi tidak pernah sedekah tak itu karasana jadi penyakit gitu seperti itu ini mah kebejaan buah kebejaan teh unik kerja ajar bapak jadi lagi belajar saya juga perumpamaan orang yang tidak bersedekah makan terus-terusan tapi tidak pernah buang hajat, tidak pernah BAB, makan karasa beglah, karasa aduh terkena penyakit. Artinya sesuatu yang kita ambil terus-terusan tidak dikeluarkan itu kotor. Maka alat cuci itu aku kieu mah bayar di beunang kawehan aku mana kitu. Uang nasi roba, teh mah sedekah eta teh. Begitu teh. Alhamdulillah. Semoga Bapak ya di sekeluarga besar sukses. Semua yang hadir yang mendengarkan sukses. Urusan dunia, urusan akhirat. Amin ya Allah. Harta dua. Mukatiluna. An ilmihi fima yu'mal. Ilmumu engkau pergunakan untuk apa? Boga ilmu teh sing bisa nyangan batur. Ima mus-mus ngadaguran batur weh. Apanya? Beda sautik bid'ah. Beda sautik khurafat. Beda sautik ti dituna nya nanti mana. Kade Pak Sari Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin dosa manusia itu ada 3. Kahiji dosa karena meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. 2. Dosa hakul adami. 3. Dosa langsung dengan Allah. Jadi jeung manusia mah teh hubungan ngan dosa langsung dengan Allah. Nah, dosa hakul adami yang terbesarnya ada 6. Maka di antara 6 ini adalah sok gampang menghakimi orang lain dengan kalimat salah,
sesat, bid'ah, tidak ada salahnya. Eta teh dosa gede hakul adami. Jangan ya. Jadi lamun teh nyaho dasar hukum, jangan suka menjustis, menghakimi. Itu dosa itu. Nah, orang berdagang ya mah. Ilmu. Buah dari ilmu adalah amal. Buah dari amal akhlak. Ilmu itu bagus, tetapi hanya sebagai alat. Maka ketika ilmu tidak melahirkan akhlak, tidak melahirkan amal, belum dikatakan sesuatu ilmu yang manfaat. Maka ilmu itu harus mampu melahirkan akhlak dan amal. Ketika orang tersebut berilmu melahirkan amal, karya nyata, dan akhlaknya semakin bagus, berarti ilmunya sudah ada nurnya. Ada nur ilmunya. Itu ilmu. Hati-hati. Penting ilmu itu. Bukan mesti pintar, mesti berilmu. Karena perintah Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustahmian, au muhibban, wala takum khamisan, fatakhlik. Kata Nabi begitu. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Berilmu teh kudu pintu, berilmu nu boga kanyaho. Au muta'aliman, walaupun kamu sudah alim, muta'aliman harus mau belajar supaya tidak sombong. Al-mustami'an harus juga mau mendengar orang. Karena ketika tidak mau mendengar orang lain, tidak mau mendengar ilmu dari orang lain, ilmunya akan kandas. Ya, kandas ilmunya. Al-mustami'an, 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 al-sami'an, al-muhibban. Apa muhibban? Muhibban itu cinta, merasa cinta terhadap kebaikan, kepada ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah menjadi golongan yang kelima. Boga ilmu henteu, diajar henteu, daek ngadenge omong, cinta henteu. Naon atuh kalimat? Oh kitu walah geus. Kata cik Nabi, wala takun khamisan, ulah jadi golongan kelima. Itu ilmu. Terus terakhir kata Nabi, wal jasadi bima abla. Jasadmu kau habiskan dari mana? Dari mulai bangun tidur sampai tidur. Eta teh perputaran eta teh bisa ditingali. Bu Haji, itu setiap langkah kita dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi bisa kita hitung. Makanya jangankan Allah, kita juga bisa hitung. Sok ente percaya, diingat-ingat. Oh tadi pagi nih iya bersarapan. Oh ngomong incu heula. Ngan tadi nyarekan budak heula ieu tadi ieu bisa. Kita tahu semua tahu. Makanya firman Allah mengatakan dalam Al-Isra ayat keberapa 17 itu. Dikatakan Iqra kitabak alaika al-yawmal hasiba. Itu artinya kita sendiri hari ini bisa gitu. Kafa binafsika alaika yawmal hasiba. Kafa binafsika alaika yawmal hasiba. Itu bisa gitu. Makanya salah satu perbuatan yang bermanfaat adalah muhasabah, terus kita melihat ke dalam diri. Jangan sibuk melihat orang lain. Ya. Ketika kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang, nanti tidak akan mampu melihat kekurangan diri. Ya. Jangan suka senang ketika disanjung, karena sanjungan itu menggelapkan pandangan, Jadi seolah-olah kalau kita senang sanjungan, merasa manusia tanpa dosa, manusia sempurna, pernah salah. Bangsa nyanjung gue, dan saya misalnya senang disanjung, saya tuh jadi poek. Jadi orang terasa benar segala teh. Makanya hilangkan sifat itu. Suka disanjung, hilangkan semua. Justru semakin muhasabah, semakin bagus. Karena kedalam tidak akan sibuk kemana keluar. Amin ya Rabbal. Semoga bermanfaat. Bapak Dodi sekeluarga besar.